Yehe, selamat malam di Gabut aja. Selamat bergabung buat yang udah gabung sambil nunggu-nunggu bentar. Gue pengen ngoceh dikit tentang pembahasan kita di Gabut aja episode ke-9. Gila, bentar lagi udah mau episode ke-10 dan sekali lagi ini menjadi suatu pencapaian apaan sih gue. Jadi di Gabut aja episode ke-9 kali ini kita pengen ngomongin tentang hal sepele. Maksud gue hal yang sebenarnya sering banget diomongin sama setiap orang dan mungkin kita udah selalu diajarin tentang toleransi dari mulai kita sebelum TK, pas TK, pas SD, pas SMP, SMA, pas kuliah dan pas kita ada di dunia kerja pun toleransi menjadi suatu hal yang cukup dekat dengan kita karena yang kalian tahu juga kita hidup di negara yang penuh dengan keberagaman dari mulai suku, ras, agama, budaya, latar belakang setiap orang gitu kan. Gitu sih dan sebenarnya toleransi yang pengen kita bahas kali ini kita pengen nggak terlalu ngomongin tentang suku, ras, agama, budaya, tapi kita lebih pengen gimana sih caranya belajar toleransi dari menyampaikan pendapat dan menerima pendapat dari orang lain kayak gitu. Pokoknya kayak gitu. Dan sekali lagi, gue pengen ingetin ke kalian, kalau misalnya kalian males ngeliat muka kita, selalu kalian bisa cari di Spotify, gabut aja, cover art kayak gini, dan kita udah ngupload beberapa konten yang udah kita bikin, yang pasti ini apa ya, sangat-sangat friendly ya dari kuota mungkin. Jadi kan kalau misalnya nonton di YouTube gitu kan kita harus kuota dari video dan dari audio juga gitu. Jadi kalian bisa dengerin aja konten yang udah pernah kita bikin di Gabut aja di Spotify dan jangan lupa untuk follow akun podcastnya biar kalian tetap dapat update dari kita ke sekiranya udah ada podcast yang baru atau belum. Kayak gitu. Jadi nggak lama, aduh, gue udah mencoba tapi dan apa namanya biar nggak nunggu lama, mungkin langsung aja kali ya. Dan kita sebenarnya sekarang lagi agak berbeda nih. Berbeda kayak gimana nanti dikasih tau sama Giska ya. Jadi langsung aja ke gabut aja. Oke. Hai. Halo. Balik lagi dengan Hai. kita berdua. Kembali lagi. Kita kayak lagi video callan gitu ya, Ji, jadinya. Iya, jadi biar orang tahu gitu apa yang pengen kita omongin. Ya Tuhan. Oke. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi di Gabut aja di YouTube channel Aji Bartowinata. Setiap Sabtu malam jam 9 gitu. Yap. Kenapa akhirnya kita muncul berdua saja? Karena teman-teman kita sedang berhalangan. Contohnya Torfi. Oke. Rasanya kan kayak ada yang aneh gitu ya tanpa Afi dan Torfi gitu. Karena ya emang mereka lagi tidak bisa. Kalau Torfi dia lagi berkelana. Dia lagi berkelana pulang kampung. Kangen kampung halaman gitu. Jadi ya kita oke, tidak apa-apa Torfi gitu. Ya. Terus kalau Afi tadinya kita nggak mau ngasih toleransi ini ke Afi. Tuh harus tetap live. Tapi tadi dia menunjukkan bukti bahwa dia sedang sakit. Dia diinfus, guys. Jadi kita nggak, ya udah istirahat aja sih. Nah, tapi eh, meskipun nama mereka berdua, kita ada temen nih, yaitu manajer kita. Haha, manajer. Manajer dari Ya Gabut mungkin kita ada aja temen ya. nih. Manajer kita yang sering ada di belakang panggung membisikkan kita, yaitu adalah Dipa yang suka minum air. Hore, hai Dipa. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo estás? So-soan Halo, lo, halo. dasar Romi Rafael. Oh iya dong. Penampilan baru di new normal. Halo, apa kabar semua? Baik-baik. Baik. Alhamdulillah. Ini gue Oke, Dipa. mungkin yang sebelumnya udah pernah ngelihat Dipai sebelumnya di episode yang ngebahas edukasi seks ya, yang kita ngebahas Yap. tentang konstruksi realitas sosial gitu. Nah, sekarang Dipai muncul kembali untuk menemani kita
untuk ngebahas toleransi gitu. Betul, betul. Oke, lanjut. Hari ini kita mau ngebahas tentang toleransi. Mungkin tadi Aji juga dengar tahu kalau toleransi yang akan kita bahas saat ini nggak seluas toleransi pada umumnya gitu. Biasanya kan kalau kita ngebahas toleransi, kita bahas ras, agama, suku, budaya, udah masuk ras. Ya pokoknya kita udah masuk bahasannya itu. Tapi untuk sekarang ini kita ngebahasnya lebih ke cara penyampaian pendapat gitu. Nah, kenapa toleransi? Kayak yang Aji udah bilang, toleransi itu kan deket banget sama kita. Kita tinggal di negara dengan banyak banget suku budaya dan segala macamnya. Agama, kita benar-benar kayak Bhinneka Tunggal Ika lah gitu. Benar-benar banyak banget ragam-ragamnya. Dan dari kecil tuh kita udah sering banget dibekalin sama toleransi, baik dari dalam lingkungan keluarga maupun sampai di pendidikan formal gitu. Kita kan belajar PPKN gitu. Bahkan sampai kuliah pun kita masih belajar itu Pancasila, kewarganegaraan gitu. Saking pentingnya itu si toleransi gitu. Mungkin terdengar klise tapi ternyata sepenting itu loh toleransi gitu. Terus selain itu gue pengen sedikit ngebahas nih tentang mungkin kita sendiri sering nggak paham betul nggak. Jadi kayak gimana ya? Kita itu udah sering banget dibekali toleransi. Jadi karena kita udah terlalu sering, jadi secara nggak langsung kita udah paham banget ya toleransi itu seperti apa gitu. Tapi sepanjang berjalannya waktu, ternyata banyak juga loh hal yang berubah dalam toleransi gitu. Jadi kayak bahkan sekarang ini orang yang toleransi malah bisa jadi intoleransi dan kebalikannya. Orang yang intoleransi malah jadi orang yang toleransi. Nah, bingung nggak? Gue juga sebenarnya bingung banget sih. Gue sempat nonton nonton ngobrolnya sama Pak Koko. Ya pokoknya adalah dia itu profesor. Dia profesor gitu, gue lupa di universitas apa. Dia sempat ngebahas ini gitu. Tapi kalau dari pembahasan dia lebih ke arah politik. Nah, kita nggak bahas itu. Kalau dia tuh ngebahas tentang toleransi di dalam intoleransi itu sendiri gitu. Jadi ketika misalkan nih contohnya orang yang toleransi tapi sebenarnya intoleransi adalah misalkan ada seseorang mengemukakan pendapat gitu. Dia mengemukakan pendapat A gitu. Terus si satu orang ini ngelihat kalau misalkan si pendapatnya orang itu, si A itu adalah hal yang intoleran gitu loh. Terus karena dia ngerasa kayak, oh ini orang intoleran nih, gue mau serang gitu. Akhirnya dia kayak bawa massa untuk menyerang si pendapat A itu. Nah, dengan atas nama toleran, ngerti nggak? Jadi kayak dia tuh menjunjung tinggi toleransi dengan menyerang orang itu, padahal yang dia lakukan adalah hal yang intoleransi. Nah, kita tuh sering banget nggak sadar sama hal tersebut gitu loh. Dan mengatasnamakan toleransi untuk melakukan hal yang intoleransi itu kan cukup aneh ya. Dan sedangkan orang yang menyampaikan pendapat itu malah orangnya sebenarnya intoleransi karena dia cuma menyampaikan pendapat dan ya udah gitu loh. Terus apa salahnya? Emang dia intoleran di mana? Dia malah orang yang toleransi. Sorry tadi kalau gue salah. Kayak gitu. Itu sih yang sebenarnya yang ingin kita bahas sekarang karena banyak orang yang nggak paham itu dan malah jadi merasa kalau misalkan pendapat kita tuh harus paling benar gitu loh. Sedangkan ya kalau secara toleransi seharusnya nggak gitu juga gitu. Terus terus sama sebelumnya juga dari si Bapak Kokoa itu, si Profesor Kokoa itu namanya dia Gray juga Kokoa. Oke, terima kasih. Ya Profesor Gray Kokoa, thank you ya atas insight-nya. Si Bapak Kokoa itu mengutip si filsuf namanya Bapak Peter Kreeft gitu. Si Bapak Peter ini dia itu mengemukakan bahwa toleransi itu sebenarnya ada dua gitu loh, ada dua pandangan, yaitu si egaliter dan elitis. Kalau si egaliter itu ketika lo nggak bisa menolerir suatu hal, tapi ya udah gitu, lo cukup menerimanya aja sebagai manusia aja gitu, sebagai sama manusia gitu. Lo nggak menyerang dia, lo nggak membuat debat yang berkelanjutan sehingga jadi perpecahan, enggak, cuma sampai situ aja si egaliter. Nah kalau si elitis, lo itu masih bisa menerima pendapatnya dia gitu. Misalkan ada perbedaan pendapat, terus
lo rasa kayaknya ide dan gagasan dia tuh cukup masuk akal gitu. Akhirnya dia tuh um, apa ya namanya, kayak intinya dia akhirnya menerima karena ya balik lagi kita kan makhluk sosial, kita harus berani lah dan harus lihat pendapat orang lain gitu loh dari berbagai sudut pandang gitu, jangan cuma ngeliat dari sudut pandang kita doang kayak gitu. Dan gue ngerasa si Bapak Peter ini tuh apa ya, bagus banget itu loh, dan gue setuju banget dengan pendapatnya si Bapak Peter si filsuf ini, karena ya bukannya emang toleransi itu ya core-nya gitu loh, nggak perlulah lo kayak sampai um, apa namanya, nyerang orang karena lo ngerasa dia nggak toleran, padahal dengan lo nyerang dia lo tuh udah intoleran gitu. Gitu guys, sebenarnya garis besar yang akan kita bicarakan. Garis besarnya panjang banget sampai berapa menit ini, maaf ya. Oke, biar Oke, nah sebenarnya dan dari penjelasan tadi, gue kayak pengen minta pendapat kalian nih tentang si toleransi dalam intoleransi gitu. Mau siapa duluan? Seperti biasa. Sweet aja deh. Dipai dulu deh. Dipai aja boleh nggak? Dipai. Waduh, dream Dipai aja ya. Boleh. Dari yang itu ya, Peter apa tadi? Peter Craft. Iya, Peter si Bapak Peter sama Bapak Kokoa ya. Jadi Oke, silakan Dipai. Iya, selamat malam semuanya. Jadi anjir kayak dosen dong kayak gitu. Jadi gue tadi udah sorry gue gak bisa berhenti ketawa lagi. Iya, tadi gue sebenarnya baru denger sih apa yang masalah dari pemaparan Peter Craft itu, kalau misalnya toleransi itu ada dua, jadilah egaliter tentang seseorang atau pendapat seseorang, sama menjadi elitis tentang ide seseorang gitu. Sebenarnya selama perjalanan gue hidup gitu, ya udah gue toleransi artinya kita bisa menerima aja. Ternyata lebih kompleks daripada itu kan. Terus ini gue juga dapat pelajaran baru, yang mana misalnya kalau egaliter itu kan kita ini yang gue tangkap ya, memperlakukan orang misalnya berbeda pendapat kan, dia pasti berseberangan sama kita, tapi kita tetap menghormati dia, sama ngelihat kalau dia ya sebagai manusia punya martabat lah, kita masih menerima dia walaupun di samping dari perbedaan itu menurut gue sering gue temui sehari-hari gitu, terutama entah di tongkrongan secara informal ataupun tongkrongan formal kita anggap organisasi lah, karena itu yang selama ini pernah gue hadapin. Jadi ya udah, gue selama itu mukul rata aja kalau toleransi itu gue nggak setuju sama dia, tapi gue tetap get along sama orang itu. Padahal nggak kayak gitu kan, ternyata lebih rumit implementasinya. Jadi menurut gue Peter Craft ini bisa sih kayak lebih di sounding mungkin ke anak-anak, karena gue juga selama kuliah atau mungkin gue yang pas ada kelas soal ini atau ngebicarain tentang ini gue ketiduran atau gimana, atau nggak masuk atau titip absen. Jadi Oke. Iya, jadi gue ngerasa beruntung akhirnya gue bisa mengerti soal toleransi ini. Dan gue kesel juga sebenarnya teman-teman. Yang gue keselin adalah masalah toleransi ini kan akhirnya jadi senjata ya kalau misalnya ada event-event gede yang udah disebutkan Giska tadi, yang nggak akan kita bahas lebih jauh. Itu sangat disayangkan aja sih sebenarnya. Mungkin kalau orang-orang tahu soal pelajaran yang dikasihin ini, yang kayak si kata Peter Craft ini, mungkin kita bisa lebih tenggang rasa atau enggak, bisa lebih ngertiin orang lain. Mungkin mendapat gue kalau terkait dengan Peter Craft, si profesor filsafat itu, gitu aja sih paling. Mungkin Aji mau nambahin atau Giska? Aji dulu dong. Gue sepakat sama Dipai. Gue juga merasa beruntung banget nih kita membahas hal ini gitu kan. Maksud gue ketika ada suatu pandangan nih dari Pak Peter Craft, salah satu profesor filsafat di Boston, ngasih tahu kalau misalnya ada nih toleransi yang egaliter dan ada elitis. Sebenarnya dua-duanya itu nilainya baik ya, maksud gue di hal itu tuh baik buat dilakukan ketika lo emang nggak suka dengan gagasan dia, lo harus tetap
bersosialisasi ya sama dia yang pada umumnya gitu. Jadi nggak yang seperti kita pernah lihat beberapa belakangan ini gitu kan. Terus ada ya ternyata orang yang emang punya gagasan yang berbeda, tapi dia masih bisa memberikan apa ya, cara bersosialisasi yang sangat indah gitu. Maksudnya nggak ada yang tiba-tiba gue nggak setuju sama lo, oh ya gue juga nggak setuju bla bla, yang pada akhirnya ya gitu, maksudnya Ya, berantem atau gimana. Iya. Gue gitu sih. Dan sebenarnya indah ketika ini bisa satu pemahaman, satu maksudnya misalnya orang Indonesia ini paham dengan dan tahu tentang pemaparan dari Pak Peter ini, karena kita yang tadi ya. gue udah bilang, karena kita beragam banget gitu kan. Iya. Dan menurut gue, dan selama perjalanan hidup gue pun, ketika kita punya orang yang punya gagasan yang berbeda, itu kan jadi suatu hal yang positif ya. Maksudnya ketika misalnya gue meyakini hal ini, oh tiba-tiba ada nih hal yang seperti ini yang belum pernah gue lihat. Jadi kita punya insight baru tentang hal itu. Kalau gue gitu sih. That's right. Oke, thank you Dipa dan Aji. Kalau pendapat gue sebenarnya kurang lebih yang tadi udah gue jelasin aja sih. Gue suka banget sama pemikiran ini karena dalam memukakan pendapat itu ya nggak perlu sama. Maksud gue kayak Ya, betul. semua orang punya sudut pandang masing-masing, semua orang punya cara pemikiran masing-masing, background masing-masing, experience masing-masing, dan cara pembelajaran masing-masing gitu loh. Jadi nggak bisa lo pukul rata sama gitu. Kayak misalkan gue nggak setuju sama suatu hal A gitu, terus gue diskusi sama Dipai, terus Dipai setuju sama hal A itu gitu, terus ya mungkin gue akan sedikit berargumen, tapi setelah kita udah sama-sama nemu titik gitu dan sama-sama nggak setuju, misalkan kayak sama-sama gue nggak setuju dan Dipai masih setuju, ya udah gue cuma kayak oke, ya udah gue dapat sudut pandang baru gitu, dan itu bukannya harusnya manusia seperti itu ya kan, karena kayak kalau kita cuma ngelihat apa yang kita suka, kalau cuma ngelihat apa yang kita mau dan mendengar apa yang kita mau, kayak ya gitu aja gitu lah, hidup kayak gitu-gitu aja jadinya, lo nggak bisa ngelihat dari sudut lain. Oke, thank you. Terus Aji, gue menarik sih Giska, karena yang tadi Giska bilang ketika emang orang hanya melihat apa yang dia yakini aja, ya sebenarnya yang udah pernah Torfi bilang nih di episode sebelumnya, ketika lo bingung terhadap suatu hal, Torfi pernah bilang kalau lo konsumsi aja semua informasi yang lo dapet, tapi lo harus tetap independen. Jadi kan intinya lo ya boleh meyakini suatu hal, maksud gue kayak misalnya lo meyakini, oke, gue tuh pahamnya, gue tuh yakinnya seperti ini. Tapi ketika lo mendapatkan suatu hal yang berbeda dari apa yang lo yakini atau yang lo sepaham dengan hal itu, jangan jadi itu suatu hal yang ngebikin, enggak, ini enggak benar. Jangan jadi seperti hal itu kan. Jadi kita melihat, memandangnya, oh ternyata ada loh apa yang gue yakini, yang tadi balik lagi gue bilang, ada yang lo yakini, ternyata ada lo yang berbeda, dan itu menjadi suatu hal insight lo ketika lo menemukan hal itu lagi, lo jadi nggak merasa kaget. Gue gitu sih. Iya. Tapi dengan perbedaan kayak gitu ya, kalau gue lihat ya teman-teman, kita jadi bangun bondnya tuh lebih kuat nggak sih? Iya. Kan kita tahu nih, kita tahu agree to disagree lah misalnya kan. Kita tahu misalnya pandangan gue sama Giska beda dan Aji pun begitu, karena tiap orang kan punya pemikirannya masing-masing akan satu hal ya. Terus yang ngebuat pokoknya tolak ukurnya itu kalau gue lihat ya dari toleransi ini, itu gimana kita bisa tetap get along sama orangnya, bisa menerima dengan kejelasan pesan yang udah ada. Ya udah, itu secara nggak langsung ya nanti outputnya bakalan mengarah ke bonding antara kita itu. Apalagi kalau misalnya dalam circle tertentu, itu penting banget kalau kata gue untuk menjaga pertemanan. Setuju banget. Ya, benar banget. ya gue setuju banget. Oke. Nah, tadi kan kayak kita udah ngasih pendapat masing-masing tentang si toleransi dalam intoleransi gitu. Kira-kira ada yang mau share nggak? Ada experience mengenai itu nggak? Siapa aja kayak lo pernah berpendapat terus sampai berantem atau apa gitu, mungkin bisa di-share nggak? Sering terjadi. Gimana?
Kayaknya waktu itu lu pernah Sering cerita terjadi di PKM berapa gitu ya? gitu. Ini spill the tea nggak, Ji? Gak apa-apa Boleh lah. ditumpahin gak tehnya nih? Gak apa-apa lah, udah lulus. Twitter banget nih ketahuan. Gimana Pak? Lu dulu Coba dulu juga nih Dipa aja. Agi, oke. gantian. Gua kalau apa ya? Gua palingan kalau dalam menyampaikan pendapat ya. Kalau gua sih nggak pernah sih gua mendapatkan suatu hal yang misalnya ada orang yang emang nggak sependapat sama gua dan pada akhirnya dia nggak suka sama gua, itu nggak pernah sih. Itu menurut gua yang tadi Dipai bilang kan, itu jadi suatu hal yang indah. Maksud gue ketika kita menyampaikan suatu pendapat dan ada hal yang ada beberapa hal yang ternyata nggak sependapat sama kita, itu kan berarti diskusi forum dalam diskusi itu jadi berdinamika kan. Jadi kayak nggak semua halnya menjadi sama gitu. Karena menurut gue ketika semuanya hal menjadi sama, nggak ada hal yang bisa di apa ya, diomongin lagi gitu dari pandangan yang berbeda. Kalau gue gitu sih. Okay. Pokoknya dinamika suara mahasiswa lah ya. Iya. Itu kepake banget kan. Itu kepake banget buat kita setelah lulus sebenarnya. Iya, gua. Iya. Jadi, lu udah ngomongnya, Ji? Gua udah. Jadi kalau yang gue tangkep pengalaman gue ya soal toleransi. Jadi experience-nya itu ya, in order to get tolerance, you have to disagree with each other. Jadi kalau pengen mencapai toleransi itu sendiri, kita harus nggak setuju kan. Jadi kita nggak bisa kayak apa, misalnya sama-sama setuju dengan suatu hal, ya udah, lu apa yang mau dipermasalahkan gitu. Nggak ada toleransi apa itu. Toleransinya? Iya, toleransi di mana? Justru dengan adanya ketidaksepakatan atau ketidaksetujuan itu, yang tadi kayak Aji bilang ada dinamikanya. Terus gue sering terjadi di mana ya? Kayaknya di kelas tuh sering terjadi deh. Kelas pagi misalnya. Ini salah satu oknumnya nggak masuk soalnya nih. Oh gitu. Kayak tahu nih. Gue gimana tuh? Torvi sama gue kayaknya, untungnya gue satu grup sama dia. Jadi kita sering buka forum diskusi kecil-kecilan lah, supaya ya kelasnya jangan terlalu pasif banget lah. Yang gue inget ya ada dialognya gitu antara kelompok yang maju dengan mahasiswa yang mendengarkan. Ini gue bukan bermaksud jadi siap bang jago ya, kayak udah itu terjadi begitu aja. Dan menurut gue perbedaan pendapatnya, nggak tahu ini mungkin karena waktu itu baru lulus dari SMA menuju kuliah, yang mana kita tahu kan ya personality atau dia masih adaptasi mungkin, jadi masih agak baper. Akhirnya masih sotoy juga ya. Ya udah, akhirnya gue ngelihat kayak adanya intoleransi. Soalnya setelah itu kita kayak, bukan gue sama Torvi, maksudnya kan gue sama Torvi ini satu kelompok, maksudnya ada orang tertentu itu, jadinya ya agak jaga jarak. Agak menghindar lah, agak avoid to us gitu, kayak agak menghindar. Jadi mungkin itu experience terdekat atau experience yang gue ingat sih sebenarnya selama berkuliah waktu itu. Oke. Kalau gue, ini cerita teman gue sih. Jadi dia itu punya teman cukup dekat. Pokoknya udah, dia kenal itu dari SMP gitu. Jadi dia ikut Jambore ke Korea, terus akhirnya kenalan di situ. Terus sampai kuliah lah gitu. Tapi di kuliah akhirnya dia putus pertemanan gitu. Nah itu ceritanya karena teman gue itu ngerasa nggak punya space gitu loh. Jadi dia si temannya itu tuh kayak sedikit posesif gitu. Terus kayak beberapa hal tuh suka, ya intinya kalau menurut dia tuh kayak kurang intoleran lah gitu. Terus gara-gara itu akhirnya kayak intinya mereka diskusi, kayak intinya nggak tahu lah kalau misalkan ini kita udah nggak bisa berteman lebih dekat lagi gitu, karena kan kayaknya kita udah beda pendapat segala macam, dan masalahnya tuh oke, kalau berbeda pendapat aja kan cukup gitu ya. Mereka si orang itu tuh intoleran gitu, jadi kan sulit ya. Jadi yang ada malah dibikin berantem mulu. Terus akhirnya
akhirnya nggak temenan lagi sampai sekarang. Jadi temenannya cuma di sosial media aja kayak gitu. Terus kayak gue tuh merasa, terus waktu dia cerita ke gue paham banget gitu loh. Oh oke ya, ya namanya manusia gitu ya. Emang ada beberapa orang yang emang nggak bisa aja gitu loh jadi teman dekat kita dan itu nggak apa-apa gitu. Dan karena dia intoleran dengan pendapat temen gue itu, jadi ya nggak bisa lanjut lagi jadi temen, ya udah nggak apa-apa. Terus kayak ketika dia cerita ada temen gue satu lagi yang malah ngerasa kalau temen gue itu yang malah intoleran gitu loh. Jadi kayak ya itu kayak gitu. Dan karena kalau menurut gue temen gue itu tuh malah cukup toleran karena dia masih mau ngasih pendapat dan masih mau ngedengerin pendapat si temennya itu gitu loh. Tapi si temennya itu yang malah nggak mau. Jadi kayak udah, kalau gue sih experience-nya itu bukan experience gue, malah experience orang gitu. Mungkin kalau experience tapi kalau gue mikir experience gue itu adalah ketika gue lagi ada di toxic relationship. Itu sering banget kayak beberapa hal tuh kayak dia tuh sering banget intoleran gitu loh, dan gue akhirnya nggak betah juga, ya udah akhirnya kayak udah kayak gitu sih. Oke. Toxic relationship banget ya gitu. Jadi episode itu apa episode berapa tuh? Jadi mundur ya. Jadi mundur. Gitu. Ya. Kalau mau tahu gimana toxic relationship-nya bisa sih nonton di episode sebelumnya. Episode 7 ya? Ada bukan di link deskripsi di bawah, tapi klik Aji itu ada tuh banyak video. Ya, lihat playlistnya aja lah pokoknya. Oke. Kita lanjut ya guys. Oke. Nah, mengenai si experience toleransi dalam intoleransi itu, sebenarnya juga sering banget terjadi nih di sosial media. Banyak banget kan netizen julid gitu. Kayak menurut gue netizen julid itu tuh sama dengan mereka intoleransi. Kalau menurut gue pribadi. Kayak misalkan ada orang yang punya fashion nyentrik gitu, atau makeupnya aneh. Terus kayak dibilang kalau gini segala macam. Itu menurut gue dia intoleran. Karena dia berpendapat melalui fashionnya, dia berpendapat melalui tampilannya gitu loh. Terus dia nggak setuju dan akhirnya diserang. Itu tuh menurut gue dia tuh nggak intoleran. Si cewek-cewek, si netizen julid itu tuh intoleran kalau menurut gue. Gitu. Dan kalau gue sekalian bahas kasus aja kali ya, maksudnya kayak yang gue resahkan. Salah satu contohnya adalah gue itu sempet kecewa banget sama gimana ya, gue tuh merasa diri gue tuh feminis gitu karena gue suka sama pandangan mereka, gue suka sama nilai-nilai mereka yang mereka perjuangkan, gue suka gitu loh. Terus gue nge-follow salah satu akun feminis gitu, dan suatu hari, lo inget gak sih yang apa namanya pebulu tangkis Jojo itu yang buka baju itu, terus akhirnya kolom komentarnya diisi catcalling cewek-cewek gitu kan, yang diresain sama cewek-cewek gitu. Sorry. Itu gue kecewa banget sih sebagai perempuan, kayak what the gue kesel gitu kan. Terus ada salah satu si akun feminis itu yang ngebelain cewek-cewek itu gitu, karena ya itu dia mungkin sudut pandangnya kayak ngeliat ya dia perempuan harus dibela atau gimana, gue nggak ngerti. Karena kalau dari sudut pandang dia sih, dia cuma bilang giliran perempuan kayak gini aja lo pada nyerang-nyerang gitu, dan laki-laki kayak gini kan kayak nganggapnya udah biasa gitu. Tapi kayak menurut gue, iya itu bener juga, tapi menurut gue ketika lo salah, lo nggak lihat gender. Dan itu yang gue tahu dari feminis juga gitu loh. Maksud gue kayak lo tuh kalau salah ya udah gitu loh, nggak usah dibela karena gendernya, itu salah gitu loh. Dia ngelecehin si Jojo itu gitu loh dengan komen-komen kayak gitu. Gue kecewa banget sih gitu. Dan menurut gue dia tuh apa ya, karena dia bebel dan dia punya enggak, karena dia bebel, gue rasa tuh dengan dia bebel itu intoleran gitu loh. Ngerti nggak sih maksud gue, kayak dia tuh cuma kayak melihat dari sudut pandangnya dia aja gitu, dan kayak enggak, padahal dia tuh padahal ya intinya kayak gitu sih. Kalau itu yang gue resahin banget sama BLM, Black Lives Matter. Jadi lo enggak nggak sih kalau misalkan, gue inget banget di Kylie Jenner tuh kan gak ngepost apa-apa ya tentang BLM di Instagramnya. Terus dia diserang guys, dibilang kok malah jualan sunscreen sih. Iya, kok malah, jadi dia Insta story, dia kan emang punya skincare brand gitu kan, dia Insta story si sunscreennya gitu, terus dia dihujat banyak banget gitu loh. Gila lo ya, nggak toleransi banget sih sama black gitu, pokoknya kayak gitu, kayak
lo kok nggak ngepost apa-apa tentang Black Lives Matter, terus kayak malah jualan sunscreen gitu gitu. Intinya dia tuh langsung diserang kayak gitu, terus akhirnya gara-gara itu dia akhirnya speak up gitu. Menurut gue kayak itu toxic banget sih menurut gue. Ngerti gak sih, kayak ketika lo nggak ngomong berarti lo ketika lo nggak ngomong berarti lo nggak toleran, nggak gitu loh. Kayak malah menurut gue yang dengan orang-orang nyerang si Kylie itu adalah lo yang nggak yang intoleran gitu loh. Ngerti gak sih? Masa dengan lo diem lo dibilang intoleran gitu loh, kan lo nggak tahu siapa aja Kylie diem-diem nyumbang atau apa gitu kan, kita nggak tahu gitu loh. Kenapa sih kayak itu gue resah banget sih di situ, kayak kok bahkan ada kayak fan group Korea, lu bayangin deh fan group Korea gitu ya, dia ngepost ya sesuai dengan platformnya kan. Iya. Dia nggak ngepost apa-apa mereka tentang gitu kan. Ya, dia nggak ngepost apa-apa tentang Black Lives karena kayak ya dia di Korea gitu kan, maksudnya kayak inti kayak gitu, terus dihujat, bener-bener dihujat sama netizen, kok lo nggak pakai platform lo tuh sih untuk BLM bla bla. Terus gue kayak kenapa sih emang dengan gue nggak menyuarakan Black Lives Matter berarti gue intoleran gitu? Kan nggak juga. Bahkan dengan lo nyerang gue, lo yang intoleran gitu. Kayak itu sih yang mungkin orang suka kayak membawa nama toleransi untuk melakukan membawa nama toleransi untuk menjadi intoleransi. Ngerti nggak sih? Iya, ngerti. Itu tuh persis sama yang dikatakan oleh si Bapak Kokoa tadi itu. Gue kayak, iya nih sumpah bener banget ya, si Black Lives Matter tuh jadi toxic banget. Jadi kayak lo bilang toleransi padahal lo tuh intoleransi gitu. Gue kayak sebel banget. Itu sih yang gue resahin ya dari fenomena-fenomena yang gue lihat sekarang itu, yang mengatasnamakan toleransi padahal untuk melakukan intoleransi. Kayak yang lain ada yang atau mereka mencemari kegiatan murninya yang ya baik sebenarnya kan, dia jadinya tercemari gitu. Itu sayang banget. Yang tadi kayak lu bilang berarti di awal yang jadi senjata ya guys ya, yang di introduction itu parah banget sih jadinya. Kalau gue ngeliat fenomena sekarang tuh jadi berubah gitu loh definisi orang dan pemahaman orang tentang toleransi. Kayak misalnya gini deh, ketika ada suatu hal yang digaung-gaungkan gitu, kayak misalnya masalah artis si Kylie Jenner, ketika dia mungkin karena dia punya pengaruh sama followersnya dia, jadi pada akhirnya followersnya itu menunggu nih, kalau misalnya dari Kylie itu apa nih pendapatnya tentang Black Lives Matter. Tapi menurut gua nggak semua hal itu harus diutarakan sih. Maksud gua kayak ya udahlah, kita nggak pernah tahu kalau dia sedang berbuat apa dan yang lain sebagainya gitu. Terus gue juga ngerasa kalau sekarang itu ketika kita nggak sepakat dengan suatu hal atau kita tidak mengikuti suatu hal yang sedang dibicarakan dan kita nggak sepakat, itu jadi intoleran. Ya, setuju. Gue cukup sedih. Maksud gue yang tadi kita udah bahas juga kan, masalah dari pandangannya Pak Peter Kraft juga ada egaliter dan elitis gitu. Dan gue mungkin nambah kasus yang pernah ada kali ya, kayak misalnya LGBTQ+. Mungkin kalau LGBTQ+ di negara barat, western, di sana pasti banyak yang mendukung dengan hal itu karena emang mereka cukup terbuka dengan hal itu dan ada beberapa norma yang emang bisa menerima hal itu gitu. Mungkin kalau di Indonesia agak sulit karena ya kita masih terhambat dengan agama ya. Gue kalau memang secara agama itu nggak di ini ya, maksud gue kayak oke, kita nggak harus setuju dengan LGBTQ, cuman menurut gue sebatas itu aja gitu loh. Sebatas ya udah nggak usah setuju, tapi kita nggak harus untuk memusuhi atau menjatuhkan orang yang emang nggak setuju dengan LGBTQ itu gitu. Karena gue percaya ya, setiap orang tuh punya pandangannya masing-masing dan pandangannya itu pasti dilatar belakangi sesuatu. Atau emang dia punya pengalaman dengan hal itu, atau dia memang punya ilmu, dia punya kehidupan. Maksud gue kayak pembelajaran hidup, kayak misalnya di
dididik sama orang tuanya seperti apa, dia berada di lingkungan seperti apa yang pada akhirnya dia bisa seperti itu gitu, bisa ngomong seperti itu. Dan menurut gua ketika ada suatu pandangan yang nggak sependapat dengan hal yang emang lagi happening, itu bukan intoleran, itu Setuju. salah banget. Ya balik lagi ke definisi, kalau menurut pandangan kita bertiga ya berarti kita sepakat dengan Pak Peter Kraft ya, berarti Iya. ketika kita ada gagasan yang berbeda, itu bukan menjadi suatu hal yang intoleran, tapi ya kita boleh nggak sependapat dengan gagasan itu atau pandangan itu, tapi kita tetap memberikan feedback yang baik kepada orang yang emang nggak sependapat sama kita. Gue sih gitu. Indahnya kayak gitu sih gue. Indahnya secara harafiah. Gue mau nanggepin dikit, gue setuju sama Aji. Dan kayak apa ya, balik lagi ke egaliter gitu loh. Ketika lo nggak setuju dengan pendapat seorang, cara lo untuk toleransi adalah ya udah diem aja gitu loh. Lo cuma kayak ya udah, nggak perlu lo serang, nggak perlu lo tekan untuk sependapat sama lo, untuk bersuara seperti lo, itu tuh nggak perlu gitu. Kalau menurut si Bapak Peter itu, karena ya emang itu toleransi guys gitu loh. Kayak gitu. Oke, Dipai, lanjut. Dipai mungkin nanggepin yang Aji sedikit tadi. Jadi 2 hari lalu gue ngobrol sama salah satu sahabat gue. Kalian berdua mungkin kenal, namanya Asti Amanda ya. Gue sebutin banget lagi ya. Jadi ada satu kutipan yang gue kutip nih di sini yang relevan juga sama yang lo bilang. Kayak misalnya perbedaan pendapat pasti ada kan, ketidakcocokan pun juga pasti ada. Tapi itu nggak bisa jadi tolak ukur kita buat ngejudge seseorang secara keseluruhan, ya kan? Yang tadi bisa kita lihat tuh apa, misalnya pertimbangan kenapa akhirnya orang jadi LGBTQ kan itu mungkin ada latar belakang yang mungkin kita nggak tahu kan. Itu bisa jadi apa pertimbangan kalau kita nggak bisa ngejudge orang secara keseluruhan, karena value kita, nilai kita sama manusia itu sama. Di mata Tuhan itu kita sama kan sebenarnya. Itu sih paling yang bisa itu. Terus juga ini yang masalah fenomena ya. Ya kan, fenomena yang gue lihat paling yang rame tuh sempet kemarin yang ini apa, Awkarin pakai kerudung. Ya kan, Awkarin pakai kerudung. Dia coba untuk apa, mencoba nge-rebranding mungkin ya. Kayak misalnya dia pengen coba yang lebih baik gitu di mata orang-orang. Cuman kan orang-orang nggak bisa mentolerir dia karena kita tahu sejarah dia gimana, dia awalnya kayak gimana sih di YouTube, dengan pembawaan dia yang bebas, terus yang ngomongnya ala kadarnya kayak gitu, direct banget orangnya. Ya akhirnya orang-orang walaupun dia coba untuk menjadi apa, sosok figur yang lebih baik, ujung-ujungnya apa? Jadi bahan penindasan aja udah di Twitter, di Instagram. Like, where's your freaking tolerance, man? We live in the 21st century and you just keeping your Stone Age like that to judge people. Itu menurut gue udah keluar batas banget sih. Jadi secara nggak langsung lu mencuri pekerjaan ini kali ya, pekerjaan Tuhan. Nggak se-ekstrim itu juga sih. Ya tapi itu sama ini apa yang gue kesel kalau gue lihat dari industri perfilman kemarin ada gonjang-ganjing dikit. Zamannya gue masih skripsi, itu Oktober, bukan, maksud gue ya pas zamannya gue masih ya skripsi gitu lah. Jadi kan waktu itu si Papa Martin Scorsese kan salah satu sutradara kawakan yang udah mulai bergelut di dunia perfilman dari tahun 70-an lah. Dia ngomong gini nih, emang agak kontroversial sih, karena kita tahu kan kalau dari tahun 2008 sampai 2020 film-film itu kan dikuasai dengan film-film superhero ya. Iya. Nah, dia ngekritik nih, karena dia kan udah lama di dunia perfilman, di dunia sinema, dia jadi tahu kalau misalnya film yang kayak gitu tuh, film superhero yang dia kemukakan itu merusak industri perfilman. Dalam artian ya nggak ada lagi nih apa, nafas sinema yang kita kenal dari dulu. Kan dia contoh film-filmnya sih kayak Taxi Driver, terus kayak The Irishman yang kemarin rilis tahun 2019, itu kan menekankan pada emosional dari film itu sama emosional yang ditangkap sama penonton, nggak cuman jahat, baik, yang baik menang ujung-ujungnya, nggak kayak gitu. Itu kayak menurut dia merusak apa, citra dari dunia sinemaan, dan itu diserang sama
fan base-nya Marvel dan diserangnya pun nggak substansial ke arah profesi dia sebagai sutradara, tapi nyerangnya lebih ke personal dia, itu kan udah keluar batas banget kan. Oke, Like ya. what? Lu nyerang seseorang secara personal, oke dia beda pendapat, tapi oke lah kayak gitu, maksud gue ya gitulah salah satu Ya. yang gue tangkep ya. Tapi nggak semua fanbase kayak gitu, fanboynya kayak gitu, karena gue juga suka banget sama Marvel kan, dan gue sempet kayak serius nih dia ngomong kayak gini, tapi setelah gue telah dia ada klarifikasinya kan, klarifikasi Nah, dia itu sebagai pandangan dia aja, karena dia jatuh cinta banget sama dunia film, ya kita hormati lah. Akhirnya ya udah clear di situ sih masalah, walaupun kemarin sempat jadi gonjang-ganjing yang parah banget gitu paling. cukup Ya, jelas ya, sih fenomena yang Dipai bilang. Maksud gue, ya gitu kan. eh gue ngerasa ya bener kan jadinya eh orang nggak melihat dari substansi apa yang emang dia komentari, tapi dia malah mengarahnya kemana gitu kan. Itu sih sedihnya, maksud gue jadi keindahan dari toleransi itu jadi hilang gitu. Gitu sih gue. ya, gue setuju dan gue ya gimana ya, bener sih, dengan lo menyerang itu malah lo yang intoleransi gitu kan. Setiap orang berhak untuk berpendapat dan dia punya alasannya sendiri berpendapat seperti itu, bukan berarti dia benci dengan Marvel gitu kan, tapi ya dia punya alasannya sendiri gitu loh, dan itu nggak patut untuk diserang sih sebenarnya. Sama halnya dengan kasusnya si itu bintang Emon. Oh. Iya, batuk dulu. Pause dulu teman-teman ya, kita iklan dulu nih. Ada iklan nggak, Ji? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya Allah, ya Allah, ya Gue tuh Allah. kemarin Minum. gue seminggu ini minum es mulu, salah banget sih gue. Es terus. Es terus. Ini gue nyalahin es sekarang. Oke. Gue kecewa, gue sedih banget sih sama kasus bintang Emon, tapi di sisi lain gue kayak apa ya, enggak lupain di sisi lainnya. Gue itu gak penting kayak ya intinya gue sedih banget sih sama yang bintang Emon sebenarnya, sampai dia difitnah kayak gitu tuh, itu intoleran yang udah bersifat ekstrim ya menurut gue. Ya. Dan sebenarnya nggak ada ininya sih ya, nggak ada hubungannya dengan apa serangan yang dia kasih dari orang-orang itu gitu kan. Jadinya pada akhirnya jadi lucu aja gitu sih gue ngeliatnya. Ya terlepas Ya. terlepas dari masalah itu siapa gitu kan. Cuman Iya. jadinya oh ternyata ada ya yang kayak gini. Gue sih mikirnya gitu. Terlepas apapun pandangan politik lo, terlepas apapun pandangan kebenaran lo tuh seperti apa, untuk sampai lo menjatuhkan pendapat orang lain dengan fitnah, itu tuh sebuah intoleransi yang ekstrim banget sih. Sampai Ya, segitunya loh dengan pendapat orang gitu loh. Menurut gue kayak wah gila sih, manusia bisa sejahat itu gitu. Padahal ya balik lagi, dia cuma berpendapat, dia cuma masih tahu keresahan dia, dan tapi dengan cara yang lucu, terus ya udah gitu loh. Ya udah kayak ya gitu sih menurut gue. Itu gue kecewa banget sih, dan ekstrim banget intoleransinya sampai kayak gitu. Iya. gua itu ya ngelihat dari penjelasan kalian pun dari beberapa fenomena yang udah dilihat, menurut gua kurangilah. Gue sih sebenarnya gimana ya? Gue ngerasa ketika lo emang orangnya itu nggak bisa meyakini suatu hal misalnya, tapi lo nggak mau mendengarkan pandangan dari orang lain. Menurut gue ketika lo berada di forum itu, lo jadi orang yang nggak peduli aja sih. Maksud gue kayak misalnya, oke misalnya lo nggak sepakat dengan pandangan Dipai misalnya, gue ngomongin apa misalnya, terus Dipai nggak sepakat. Oh ya udah, menurut gue Dipai ketika Dipai mau jadi uh, hal yang buruk, pasti Dipai akan apaan sih Ji, kok lu ngomongnya kayak gitu bla 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 bla. Yang bener kan gini bla bla bla. Menurut gue udahlah, maksud gue
di internet kan banyak kayak gitu ya, apalagi ini anak Twitter nih kan, Dipai tahu banget lah seperti apa dunia Ya, persilatan Twitter gitu kan. Iya tuh. Bisa bisa kayak Parah gitu, parah. atau yang lo misalnya lo nggak setuju banget sama orang itu, tapi kan yang tadi gue bilang setiap orang itu punya latar belakang yang masing-masing, Yes. setiap orang itu punya ya latar belakang itu pasti berkait dengan term of reference-nya dia tentang pengetahuan dia dan field of reference-nya dia tentang pengalamannya dia ya, juga. Coba untuk tahu lebih dalam orang itu, misalnya gini deh, Pai lu kenapa sih misalnya kita ngomongin tentang tim bubur diaduk sama nggak diaduk. Terus kayak misalnya di Pai, gue tim diaduk, tapi di Pai nggak Iya. diaduk. Terus gue, hmm, gila di Pai berani-beraninya nih kayak gini. Terus gue biar gue tahu, gue harus tahu di Pai dong. Maksud gue, di Pai kenapa ya. sih harus nggak diaduk? Oh ternyata di Pai tuh orang seni misalnya. Di Pai tuh Hmm, mau semuanya tersusun Tapi rapi atau Oh iya, terlihat terus ya. estetik. Kayak gitu ya, kan. Maksudnya itu contoh ngawurnya lah. Hmm. kan kan hal itu jadi lebih 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 apa ya, lebih enak untuk eh, dapatlah toleransinya gitu kan. Jadi lo tahu lebih tahu orangnya lebih dalam, lo lebih tahu orangnya seperti apa, dan lo ketika lo ingin berdiskusi dengan topik yang lain, lo jadi tahu nih, oh orang ini tuh pengetahuannya tuh kayak gini, latar belakangnya kayak gini. Gue sih gitu. oke. Oke. Gue setuju sama Aji, dan maksud gue sebenarnya dengan lo pengen toleran dengan less effort. Kalau tadi kan kayak lo harus kayak background check dulu kan. Ya, Sebenarnya sesimpel lo diem aja sih. bener banget. Serius, serius. Bener-bener. Itu tuh udah bagian dari lo toleransi gitu loh. Ketika lo ngeliat ada sesuatu nih misalkan di internet, kok nih orang kayak gini sih gitu. Kok nih orang kayak gini sih, aneh banget gitu. Terus lo tuh gregetan gitu loh. Tapi kayak karena lo toleransi, lo menghargai pendapat dia gitu. Akhirnya kayak ya udah, diem aja, nggak usah komen. Itu udah cukup. Lo jadi orang yang toleran itu udah cukup sebenarnya. Iya. Kalau menurut gue ya, ya kan. Terus kayak misalkan balik lagi sih, kayak misalkan di Instagram gitu. Di Instagram dia punya pendapat yang satu frame doang gitu. Terus dia ngeliat ada hal yang berbeda, akhirnya dia dengan intolerannya menyerang orang itu dengan atas nama toleransi gitu. Itu sebenarnya juga, ya itu sebenarnya apa ya? Lo tuh lagi lo tuh udah lo tuh terjebak juga dalam si echo chamber yang kemarin udah kita bahas gitu loh. Ya lo kalau kalian kayak kepo apa sih echo chamber dan si filter bubble itu tuh bisa lihat di episode yang Instagram aja, karena lo cuma buka explore isinya itu doang, dan maksudnya sesuai dengan apa yang lo lihat doang. Ketika ada orang yang menyatakan pendapat di luar apa yang biasa lo lihat, lo nganggap dia tuh nggak toleran, akhirnya lo dengan atas nama dia itu nggak toleran, lo nyerang dia secara nggak toleran juga kan. Ini tuh gimana gitu. Maksudnya kayak bener deh, kalau misalkan lo ngeliat ada hal yang nggak sesuai gitu, lo ngerasa dia aneh gitu, atau apa lo pengen, lo gregetan gitu, kalau lo masih mau jadi orang yang penuh dengan toleransi tinggi, lo diem aja, gak usah komen, gak usah aneh-aneh. Itu udah jadi orang yang toleran banget guys, sumpah. Ya benar, gue setuju. Itu salah satu itu berarti contoh dari egaliter juga, berarti walaupun kita berseberangan, kita ya udahlah tetap kita aja, biasanya nerima aja ya, acceptance. Lo nggak perlu sampai jadi elitis, nggak perlu gitu. Dengan lo egaliter aja cukup gitu. Dengan lo kayak ya udah itu aja cukup gitu untuk menjadi seorang yang toleran gitu. Kayak yang mungkin gue satu lagi kali ya fenomenanya gitu, kayak yang si Bapak Kokoa itu, si Profesor Kokoa itu, dia kan juga kayak nyebutin kalau di luar, di Amerika ya kalau nggak salah, sempat ada petenis gitu yang protes gitu. Dia bilang dia protes karena ngerasa kayaknya nggak pantas aja gitu loh kalau misalkan gue yang perempuan harus ngelawan orang-orang yang trans woman gitu loh. Tapi dia itu bilang kayak gitu bukan karena dia nggak toleransi gitu loh, bukan karena dia rasis atau apa, tapi
dia ngomong kayak gitu karena kalau secara biologi emang karena dia terlahir sebagai laki-laki, fisiknya pasti lebih kuat gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Terus gara-gara itu dia diserang, dibilang kalau jadi orang gak toleransi banget sih, kalau intoleransi banget sih jadi orang bla 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 bla. Padahal orang-orang yang serang itu adalah orang-orang yang intoleransi tapi mengatasnamakan toleransi. Iya. Kayak iya kan? Kayak paham kan? Jadi gue kayak coba deh lo lihat sudut pandang yang lain gitu loh. Kenapa sih perbedaan itu kan hal yang baik ya? Lo jadi dapet insight baru, lo jadi bisa lihat sudut pandang orang lain. Kenapa sih lo cuma pengen lihat tembok aja gitu loh? Kayak pengen lihat tembok di cermin. Lo cuma pengen lihat pantulan yang ada di kepala lo doang gitu. Emang enak ya kayak gitu. Iya. Aneh banget. Kurang piknik. Gitu. Ya. Gua kurang hidup. Kurang ya, hidup. menurut gue ya kurang piknik itu sebenarnya parah sih. Maksud gue kayak ada taruh kok gue kan distraksi. Maksud gue kayak ketika lu emang ya kita tadi Giska bilang ketika lu emang nggak setuju dengan hal itu dan lo nggak bisa menerima itu, lo bisa diem aja. Itu menjadi salah satu cara untuk toleran gitu kan. Tapi menurut gua apa namanya, lo harus banyak-banyak bersosialisasi. Oke, bersosialisasi sekarang udah gampang banget. Udah ada media sosial, internet udah ada internet, chat room itu banyak banget. Lo dari berbagai dunia. Internet itu kan menjadi penghubung lo ke dunia lain gitu kan. Maksud gue ke negara lain. Jadi lo bisa lebih berinteraksi dan itu bisa menjadi satu cara lo untuk bisa apa namanya, tahu tentang pandangan orang lain gitu kan. Dan gue sebenarnya sangat menyayangkan sih. Maksud gue kayak tadi Giska bilang netizen itu lebih bebas untuk menyuarakan dia kayak misalnya masalah Kylie Jenner tadi. Menurut gue juga itu toxic banget. Gue juga rada nggak setuju ketika ada orang bilang media sosial ya buat gue untuk senang-senang. Gue bisa ngomong apa aja yang pengen gue omongin. Gila, jejak digital itu sekarang udah semakin mudah. Lo melakukan apapun, lo bahkan lo hapus, toh juga akan ketahuan juga gitu. Maksud gue, gunakanlah teknologi itu dengan sebaik mungkin. Oke, mungkin klise banget ya. Maksud gue kayak teknologi digunakan untuk hal-hal yang baik. Lo hanya apa namanya? Hanya hanya apa tuh, gue jadi lupa. Hanya untuk menggunakan hal yang baik gitu kan. Iya, oke. Terus gue ya udahlah. Terus lo emang mau ngapain? Mau jadi orang yang toksik gitu di media sosial? Kan enggak juga gitu loh. Jadi ya udahlah. Ya. Kurangilah hal-hal kayak gitu. Menyedihkan. Oke. Kayaknya kita udah cukup panjang nih ngobrolnya. Tapi sebelum itu jawab pertanyaan Kak Dani kali ya. Boleh. Nanya dong Kak, berarti Kakak menolak orang yang gak menghargai pendapat orang lain ya? Oke, gue jawab aja ya. Kalau gue nih, tapi terserah dari gue dulu ya. Oke. Kalau gue nggak nolak sih. Maksud gue bukan yang menolak kayak berarti gue nge-ignore atau kayak gue ngeblok orang yang kayak gitu, enggak. Tapi gue cuma kayak menyayangkan karena lo membawa-bawa toleransi untuk menjadi intoleran. Itu sih, kalau gue lebih kayak menyayangkan aja gitu kok. Kenapa sih lo, kayak kita kan ya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Terus kayak setiap orang bebas berpendapat gitu. Terus kenapa lo harus jadi orang yang intoleran dengan gak menghargai pendapat orang lain itu kalau dari gue. Aji atau Dipa yang mau nambahin gak? Gue udah cukup sih. Lu gimana Ji? Ini jawab pertanyaan. Giska ya, jawab pertanyaan Giska ya. Jawab pertanyaan Bang Dani. Bang Dani. Oh, sorry. Gimana sih? Iya, maaf Bang Dani, aduh. Gue di apain ya abis ini? Nah itu Kak, berarti Kakak menolak orang yang nggak menghargai pendapat orang lain. Kalau misalnya kayak tadi yang kasusnya Giska itu ya Gis ya, yang diam kali ya, diam itu emas ya. Mungkin itu salah satu ini apa bentuk dari yang egaliter kali ya. Ya kan? Iya benar. Itu bukan, kalau gue lihat sih kayaknya
nggak ujuk-ujuk langsung nggak menghargai pendapat orang lain sih, mungkin lebih kayak kita ngelihat situasi juga ya, situasi terus apa lagi Ji? Situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan. Iya itu Udah. mungkin dilihat Oke. pertimbangannya dilihat dari itu juga sih paling. Udah gue paling kayak gitu aja. Gue larinya ke egaliter lagi. Kalau lo gimana Ji? Kalau gue, ya gue sama kayak Dipai sih. Berarti kakak menolak orang yang nggak menghargai pendapat orang lain. Iya. Ini maksudnya gimana sih? Gue bingung deh. Jadi kayak gimana? Gue sih nanggapnya kayak kan kita kan dengan kayak tadi kita kan ngasih contohnya kalau misalkan orang nggak menghargai pendapat orang lain itu berarti dia kan jadi intoleran. Nah secara nggak langsung kan kita menolak orang yang kayak gitu juga kan. Berarti kita intoleran juga dong. Gue ngerasa tuh keadaan ini kayak ngebolak-balikin gitu loh. Nah makanya jawaban itu gue bukannya menolak tapi gue apa ya menyayangkan gitu. Udah lanjut. Iya. Aji. Ya oke. Begitu. Oke kalau gitu. Karena tadi udah bilang kayak kita abis jawab pertanyaan keadaan ini kita udahan karena waktunya sudah lama gitu loh kita ngobrol-ngobrolin toleransi ini. Terima kasih semuanya yang udah nonton, yang udah nanya, yang udah apa ya mendukung kita dari awal. Iya. Makasih banget. Makasih banyak gitu. Mari kita doakan. Di belakang layar gue terharu banget kan. Thank you juga Dipai udah jadi manajer yang baik untuk menggantikan teman-teman kita yang tidak bisa hadir hari ini. Dan kita jangan lupa doakan Afi agar Afi cepat sembuh ya. Kasihan sekali ya. Terus kita doakan juga supaya Torfi aman di Indramayu di kampung halaman tercintanya. Dan semoga jangan lupa beliin juga. Ya, oleh-oleh. Kirimin ya Tor ya. Dan semoga episode 10 besok lancar juga. Jangan lupa nonton ya. Oke. Thank you banget yang udah. Kira-kira episode 10 kisi-kisi nggak usah. Pasti nggak nih, Ji? Jangan ya. Jangan ya. Episode 10 itu spesial yang pasti. Ya, spesial. Oke. Thank you semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi minggu depan di episode 10 yang spesial. Ada kayak martabak gitu, martabak spesial. Bye-bye. Dadah.